Bina, barang yang sering banget hilang apa Bin? Misalkan yang di tas suka banget hilang. Anting, nah benar, anting. Mesti diingetin sama orang lain. Iya, soalnya aku apa ya? Karena aku sebenarnya agak lumayan detail sama barang-barang sendiri. Cuman kalau misalkan anting, karena memang mungkin posisinya susah dilihat gitu kan. Iya kan? Terus kalau misalkan aku andukan atau aku pakai baju, kadang tuh ke tarik-tarik gitu. Kegesek-gesek gak sengaja iya, jatuh. jadi jatuh. Nah, jadi tapi sering tunggu, hilang. kalau jatuh itu kan kecantol ke Kain, kuping kan. iya. Kan kalau ketarik sakit. Kadang nggak berasa sih, Kak. Oh gitu ya? Iya, kadang kayak entah belakangnya nih copot duluan terus atau apa terus andukan geret hilang gitu. Berarti anting ini adalah salah satu barang yang pasti Bina beli lebih dari satu. Lebih dari satu, iya. Dan jadinya aku nggak pernah beli emas kalau anting. Sayang ya kalau iya, hilang ya. karena pasti hilang. Soalnya sampai ke ubun-ubun. Iya, makanya. Selain anting apalagi yang pasti Bina beli jumlahnya lebih dari satu? Beli jumlahnya lebih karena dari sering satu. hilang ternyata. Kalau sering hilang enggak, kalau nggak sering hilang. Dapat clue lagi. Enggak ya? Enggak. Ini oke, soalnya kalau misalkan ngelihat dari YouTube atau Global People ngelihat dari YouTube ini kelihatan nih Bina lagi mencari apa ya, Kak? apa ya yang sering hilang. ya? Iya. Sering hilang. Iya, anting dong sih Anting. kayaknya. Sama kuku paling nih. Sorry, kuku hilang. Kuku, soalnya kan kukunya tempelan, ya kan. Oh iya. Kukunya tempel-tempel jadi Bisa kadang suka dikasih lihat copot. ke Global People dan Oke Zoners ini kukunya sangat Iya nih, kadang kan ini bukan kuku asli kan. Jadi kalau mau manggung doang aku pakai, jadinya kadang suka copot paling gitu. Ini gak sih kalau misalkan cowok-cowok kan kadang suka nggak peka ya. Misalnya cewek-cewek tuh ngibas-ngibas rambut ternyata pengen ngasih tahu rambutnya baru dicat atau baru potong rambut, yang kadang cowok tuh suka bingung potongnya bagian mananya, cuy. Pesan sama aja gitu ya. Ya, kalau kayak kuku itu emang juga selalu ditunjukin gitu gak sih di depan orang, selalu ngetuk-ngetuk di meja atau tiba-tiba garuk-garuk rambut biar kelihatan bahwa guys, look, ini gue punya kuku baru. Apa enggak? Kalau aku sih lebih ke apa ya, kan kalau aku sekarang sering ketemu orang. Terus kalau tangan tuh kan termasuk yang sering bersentuhan sama orang ya. Yeah. Jadi tuh menurut aku itu poin yang pasti orang juga perhatiin. Gitu. Jadi aku sebisa mungkin kalau tangan, kelembapan tangan di sini, terus kuku-kuku tuh juga harus proper, karena ya itu pasti, karena aku ini tuh menurut aku hal-hal nonverbal yang speak louder than kata-kata. Iya, bisa lihat ya Global People Oke Zoners ya, kalau di YouTube kelihatan ya kuku saya tidak terjaga panjang. Ya kan ada nggak mungkin pakai kutek-kutekan kayak aku, ya kan. Bener. Centil juga sih memang centil. Anyway, Oke Zoners dan juga Global People, Sabrina Eleanor atau Bina datang kemari untuk ngomongin yang namanya single terbaru berjudulnya Sembuh Kembali yang sudah rilis kemarin tanggal 25 September. Sebenarnya kalau lagu ini konsepnya apa sih, Bina? Konsepnya tuh sebenarnya kalau 2 lagu sebelumnya kan itu memang lagunya ballad. Yeah. Nah, aku pengen bikin lagu ballad tapi yang nggak sama kayak yang 2 sebelumnya. Makanya aku bikin jadinya super ballad, lebih slow lagi dari 2 lagu sebelumnya. Yes. Dan pengennya lagu ini benar-benar bukan mau menunjukkan teknik, mau menunjukkan bernyanyi yang gimana-gimana, tapi aku mau bertutur dengan sejujur-jujurnya di lagu ini. Gitu. Jadi ini semua perasaan yang mungkin aku nggak bisa keluarin, semua kata-kata yang selama ini mungkin aku simpan, itu semuanya aku ajak berbinar ataupun siapapun yang mendengar lagu ini untuk bercerita. Gitu. Jadi benar-benar lagunya bercerita aja. Tapi kan ada yang bilang nih, kalau misalkan baca komen-komennya ini Bina ngeliat video klipnya, apakah benar ini kisah yang terinspirasi dari seorang pria berinisial F itu? Nah itu banyak banget orang tuh yang mikir langsung direct, oh pasti lagu ini karena orang tersebut gitu ya misalnya gitu kan. Tapi kalau aku sebenarnya ini adalah rangkaian dari sakit hati aku yang pernah aku alami sebelumnya, dan memang mungkin triggernya itu. Tapi lagu ini bukan menceritakan tentang orang itu. Jangan sampai GR banget nih orang. Iya, aku nggak menceritakan orang itu, tapi memang trigger, karena bertemu dengan triggernya akhirnya aku merasa kenapa aku sebelum-sebelumnya kan disakitin sembuh lagi. Kenapa nggak yang sembuhnya kali ini tuh aku luapin jadi karya? Nice. Kayak gitu kan, supaya ini juga reminder buat aku kalau next aku ketemu dengan orang yang mungkin menyakiti aku lagi, kan itu kita nggak bisa luput ya dari hal-hal yang kayak gitu ya. Aku bisa dengar lagu ini lagi dan bisa jadi reminder kalau dulu pun aku sempat sakit dan bisa sembuh. Berarti kalau nanti aku sakit lagi, aku juga akan bisa menemukan cara untuk sembuh kembali. Gitu. Ini lagu berarti sebenarnya yang menulis Bina. Aku bersama dengan Kak Barsena Bestandi. Bagaimana ceritanya bisa bertemu dengan Barsena? Kan kalau ngelihat dari di belakang juga, kalau nggak salah
Barsena juga bikin lagu bareng sama Keke Adiba kan. Iya. Terus dengar cerita bahwa Barsena ini mampu mengarahkan vokal dan bahkan kalau misalkan ngetek bisa sampai satu line itu bisa sampai 8 kali ngetek. Itu emang itu dia gokil sih. Udah gift kali ya dia tuh ya, emang kacau Kak Barsena. Nah emang kalau Barsena itu idola aku sebenarnya. Oh, ya? Awalnya tuh dia idola aku. Terus aku satu project keren banget. Nah sebelum aku jadi kayak sekarang, dia tuh gabung di salah satu dulu entertainment wedding yang aku tempatin. Dulu bahkan katanya Bina dalam satu hari bisa 3 kali ngambil job wedding. Iya, bisa sampai 3 kali. Nah habis itu Kak Barsena ini jadi gestar lah di weddingan di yang wedding aku itu, nyanyi. ya. Nah karena gestar terus sama ownernya wedding aku kayak, Bina mau nggak duet gitu. Wah. Oh, ya udah, ini kesempatan dong, aku dari dulu Ketemu sama idola, iya duet duet lagi. Nah semenjak itu akhirnya kita ngobrol, jadi deket. Terus pas aku ikut Idol dia makin support lagi. Jadi akhirnya pas aku udah bikin nulis lagu ini, aku langsung mikir kayaknya orang yang tepat untuk aku ajak discuss untuk karya yang ini adalah Barsena gitu. Oke. Kalau dalam prosesnya emang pertama kali sebelum kebikin lagunya udah ngajakin Barsena dulu, atau sebenarnya Bina udah bikin liriknya dulu, udah iya. ada bass-nya dulu baru ngasih lihat ke Barsena. Iya, aku udah bikin dulu. Tolong Jadi aku cek. Iya, aku bikin dulu karena kan takutnya kan bahasa tulisan dan bahasa-bahasa, kadang aku suka bikin puisi-puisi ala-ala gitu kan. Itu kan kadang kan nggak nyambung kalau dibikinin lagu kan Kak, atau agak terlalu berat misalnya gitu. Sementara aku tuh pengennya lagu aku tuh maknanya tuh mudah untuk ditangkap sama orang. Jadi kayak bukan yang tersirat. Sekali denger langsung paham. Iya paham gitu. Nah akhirnya aku kayak ngobrol sama Kak Barsena, oh Bin kalau yang kayak gini, kalau kamu maunya kayak gini, ininya kayak gini deh. Jadi direvisinya sama Kak Barsena gitu. Iya, Jadi aku tapi udah bikin duluan gitu. Selain sama Barsena juga kalau misalkan nonton di kredit title-nya juga bersama dengan Sik dalam pembuatan musik. Iya benar, yang ngerjain Banyak tuh sekali kakak-kakak Sik. orang-orang besar ya. Ini keren banget sih juga, mereka bisa menginterpretasikan, karena aku kan nggak bisa main alat musik Kak. Tapi aku tuh kayak punya idenya. Nah kadang kan tuh kita susah nemu partner itu, akunya nggak ngerti. Kepengenannya translate dengan baik. Iya, ke akhir. Tapi mereka tuh saking mereka emang udah profesional di bidangnya, jadi mereka tuh mengerti aku nih yang musisi amatir ini. Mereka Ya kali mengerti. amatir. Iyalah Kak, dalam membuat lagu aku sangat iya, amatir iya, dong, iya, ya kan. Tapi mereka bisa menerjemahkan apa yang aku maksud dalam notasi lagu-lagu yang jadilah sembuh kembali ini. Keren ya. Keren banget Ini sih. waktu pembuatannya makan waktu berapa lama, Bin? Kalau buat waktunya paling untuk bikin semua itu cuman 3 jam ya. 4 jam ya? 3 jam 4 jam. Dari nulis ulang nyari dan nada. nyari nada itu bersama Kak Barsena kira-kira 4 jam saat itu. Terus untuk take vokalnya itu 45 menit. itu dari pengerjaan nulis, nyari nada sampai take vokal itu di satu tempat yang sama? Di Apa hari yang berbeda? tapi hari yang berbeda, iya hari yang berbeda gitu.